Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi bersama kakak-kakak di sini. Apakah adik siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Amin. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Terima kasih Bapak untuk hari ini Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan untuk hari yang indah Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Roh Kudus kami mengundang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Ubah setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Bapa, di mana hati kami rindu Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk bertemu dengan Engkau. Di situ Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami adik-adik yang percaya katakan amin. Siap adik-adik, mari bangkit berdiri. Ayo kita tegakkan badan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara
Bapak Engkau sungguh baik. Adik-adik, mari kita angkat tangan kita. Kita menyembah Tuhan. Kita katakan Bapak Engkau sungguh baik Tuhan. Karena karena ya Tuhan Yesus itu baik bagi setiap kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita angkat tangan kita. Ku
bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru ini Tuhan. Tahun to revival Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa bahwa revival ada Tuhan di dalam anak-anak Tuhan, di dalam gereja, dalam Little Disciples ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, roh yang sama Tuhan, roh Yesus Tuhan yang ada di dalam setiap diri kami, diri anak-anak ini Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, dan saat ini Tuhan, hamba Tuhan berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan, ada hati yang mau diajar Tuhan, ada hati yang mau menerima firman kebenaran Engkau Tuhan. Aku berkati setiap anak-anak Tuhan, biarlah Tuhan, mereka Tuhan, hatinya Tuhan haus dan lapar Tuhan akan Engkau Bapa. Dan setiap firman yang ditabur Tuhan akan bertumbuh Tuhan dan berbuah di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hai Little Disciples, gimana nih kabar kalian? Kakak yakin kalian semua sehat ya? Seperti biasa, sebelum adik-adik masuk ke firman Tuhan ya, adik-adik siapin dulu Alkitab, alat tulis, dan yang pasti hati ya. Enjoy the service! Selamat sore adik-adik semua. Selamat ketemu lagi dalam Little Disciples. Sore ini Tante Shirley akan cerita sama adik-adik mengenai kesetiaan Tuhan. Bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang setia. Kalau Tuhan sudah berjanji sama kita, maka Tuhan pasti menepati janjinya. Ya, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia nggak pernah membiarkan kita sendiri. Waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan kita. Ya, nah, Tante Shirley akan mulai ceritanya. Adik-adik pernah mendengar tentang bangsa Israel dibawa keluar dari perbudakan oleh seorang yang dipakai Tuhan bernama Musa. Nah, Tante Shirley akan mulai cerita hari ini mengenai Musa sebagai tanda bahwa Tuhan adalah Allah kita yang setia. Oke, Tante Shirley akan mulai cerita. Beberapa minggu yang lalu, Tante Shenshen ada cerita mengenai Abraham. Waktu Tuhan memanggil Abraham, dan dalam perjalanan hidup Abraham sama Tuhan, Tuhan janji sama Abraham bahwa pertama, Tuhan akan membuat keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Dan Tuhan berjanji juga bahwa Tuhan akan memberikan tanah perjanjian kepada Abraham dan keturunannya. Dan kemudian di Kejadian 15 ayat 13-14, Tuhan bilang sama Abraham bahwa keturunan Abraham akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan kemudian mereka akan diperbudak, dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang memperbudak mereka itu akan dihukum Tuhan. Dan sesudah itu Tuhan akan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan itu dengan membawa harta yang banyak. Dan kemudian Tuhan juga berjanji bahwa Tuhan akan memberikan tanah negeri Kanaan kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, sekarang adik-adik coba lihat ya. Ini Tuhan janji ya tadi ya. Tuhan janji seperti itu, dan kemudian kita lihat. Di sini kelihatan ya. Jadi dari Abraham nih ya, adik-adik ya. Dari Abraham punya anak Ishak. Ya. Kemudian dari Ishak ini, Ishak melahirkan 2 anak. Ya, Esau dan Yakub. Oke. Yakub ini ya, kemudian Tuhan mengganti namanya menjadi Israel. Ya, dan kita udah pernah dengar ceritanya tahun lalu ya. Dan kemudian Yakub ini punya 12 anak. Ya, 12 anak inilah nanti akan menjadi 12 suku Israel dari awal mulanya. Nah, 12 anak Israel inilah yang hari ini kita mau cerita. Jadi 12 anak Israel ini mereka tinggal di tanah Mesir, di daerah yang namanya Goshen. Ya, mereka beranak cucu
sampai mereka menjadi sangat banyak di situ. Dan kemudian di Mesir itu, Raja Mesir itu selalu dipanggil Firaun, ya, namanya Firaun. Semua rajanya dipanggil Firaun, ya. Waktu itu Raja Mesir waktu itu gak suka sama bangsa Israel ini, karena dia lihat, waduh, ini bangsa Israel tambah banyak aja, malah nanti mereka jadi lebih kuat dari kita. Aduh, gak bener ini. Aku jadi ngeri nih, nanti kalau mereka kenapa-kenapa, mereka berontak, aku bisa habis. Dan kemudian Raja Mesir ini mengeluarkan perintah. Beliau menyuruh menempatkan pengawas-pengawas roh di atas bangsa Israel untuk menindas orang Israel itu. Jadi bangsa Israel itu dipaksa kerja paksa. Mereka harus mendirikan kota-kota bagi Firaun. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak loh bangsa Israel ini. Sehingga orang Mesir itu jadi tambah takut loh sama mereka. Dan kemudian apa yang terjadi? Orang Mesir itu dengan kejam tambah paksa lagi orang Israel bekerja. Kerjaannya dikasih tambah berat. Mereka harus mengerjakan tanah liat sama batu bata. Terus pekerjaan-pekerjaan itu ditambah lagi untuk bangun kota. Begitu berat ya pekerjaan budak yang harus ditanggung oleh bangsa Israel. Tetapi karena campur tangan Tuhan, karena Tuhan kita hidup ya adik-adik ya, Tuhan kita itu hidup dan berkuasa ya. Walaupun kita nggak pernah lihat Tuhan, tapi Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup dan Tuhan itu berkuasa ya. Dan karena campur tangan Tuhan kepada bangsa Israel ya, makin ditindas, bangsa Israel ini makin bertambah banyak dan sampai berlipat ganda, sehingga orang Mesirnya tambah ketakutan lagi loh. Sampai suatu hari Firaun yang ketakutan itu membuat peraturan baru yang lebih serem lagi, yaitu Firaun menyuruh untuk melemparkan semua anak laki-laki orang Ibrani. Orang Ibrani itu maksudnya orang Israel ya, ke dalam sungai Nil. Jadi siapapun orang Ibrani atau orang Israel yang punya anak, punya bayi, kalau bayinya perempuan dibiarin hidup. Tapi kalau bayinya laki-laki, langsung diambil paksa sama tentara Mesir. Terus habis itu tentara Mesir langsung cemplungin bayinya, dibunuh hidup-hidup, dibuang ke sungai Nil. Kejam banget ya adik-adik ya. Tujuan rajanya apa? Karena rajanya nggak mau orang Israel itu bertambah banyak. Jadi anak-anaknya dibunuh biar nggak tambah banyak. Ya, tetapi adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang menepati janjinya kepada Abraham. Ada seorang pria Ibrani ya, pria Israel, menikahi seorang wanita Ibrani. Wanita itu mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika wanita itu melihat betapa eloknya bayi itu, ia menyembunyikan bayinya selama 3 bulan. Ketika suami istri itu melihat bahwa anaknya bertambah besar dan mereka tidak dapat lagi menyembunyikan bayi mereka itu, mereka kemudian punya ide. Mereka mengambil sebuah keranjang dan melapisi keranjang tersebut dengan ter. Ter itu adalah tanah liat adik-adik ya. Kalau adik-adik pernah main slime ya. Nah, tanah liat itu dilapisin sama sejenis slime gitu ya. Terus dicampur dengan sedikit aspal. Tujuannya apa? Dilem supaya airnya nggak bisa tembus ke dalam keranjang itu ya. Sehingga kemudian keranjang itu bisa terapung di air. Ya, kemudian mereka memasukkan bayi itu ke dalam keranjang itu ya, dan meletakkan keranjang itu di pinggir sungai, di antara semak-semak yang tinggi di sungai itu. Dan kemudian kakaknya bayi itu disuruh berdiri agak jauh dan memperhatikan, lihat nih, kemana ya keranjang dedekmu ini? Tidak lama kemudian, putri Firaun pergi ke sungai Nil untuk mandi, diiringi dengan dayang-dayangnya.
Sementara sang putri dan dayang-dayangnya berjalan menyusuri tepi sungai, sang putri melihat keranjang berisi bayi tersebut. Putri Firaun itu membuka keranjang itu dan melihat seorang bayi laki-laki. Bayi itu menangis. Dari selimut yang menyelimuti bayi itu, putri tahu ini pastilah anak orang Ibrani. Dan begitu melihatnya, Putri Firaun merasa kasihan sama bayi itu. Kemudian Putri Firaun mengambil bayi itu dan menamainya Musa, karena dia telah diambil dari air. Musa ini dibesarkan sebagai anak oleh Putri Firaun di istana Mesir. Musa ini dipilih Tuhan untuk nantinya dia yang akan membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir yang kejam tadi itu. Mengapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Tuhan mau menepati janjinya yang diucapkannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Adik-adik, pertemuan berikutnya nanti kita akan mendengar lanjutannya ya. Bagaimana Tuhan memakai Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir ini. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita nggak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebagaimana dahulu Tuhan itu setia, sekarang Tuhan itu setia, dan selama-lamanya Tuhan kita itu setia. Dan adik-adik, mau tahu nggak? Tuhan yang setia itu, Dia punya banyak sekali janji yang Tuhan berikan sama kita. Di mana kita bisa temukan janji Tuhan? Semua janji Tuhan itu bisa kita temukan di dalam Alkitab. Karena itu kita baca firman adik-adik, kita baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab itulah terdapat semua janji Tuhan buat kita. Jadi waktu kita baca Alkitab, adik-adik tiap hari kita suka sama Alkitab, kita baca Alkitab itu, ya, kita akan mengerti janji-janji Tuhan, apa yang Tuhan kasih ke kita. Dan kita akan tahu bagaimana caranya mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Ya, dan nantinya kita akan mengalami hidup yang berkemenangan. Ya, seperti bangsa Israel, mereka mengalami Tuhan berkuasa untuk membawa mereka keluar ke perbudakan. Kita semua akan mengalami bagaimana janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Janji Tuhan tentang kesehatan, janji Tuhan tentang penyediaan, janji Tuhan tentang keluarga, janji Tuhan tentang pertumbuhan rohani. Semua ada di Alkitab. Ya, mari adik-adik kita cari sama-sama hikmat Tuhan yang setia itu. Ya, dan kita akan mengalami sama-sama Tuhan itu nyata dan berkuasa buat hidup kita, bukan cuma buat hidup bangsa Israel saja. Ya, nah sekian dulu cerita Tante Shirley sore ini. Ya, di pertemuan berikutnya Tante Shirley akan sambung lagi cerita Musa yang tadi. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bahan yang harus kita siapkan adalah pensil dan juga spidol, origami, gunting dan lem, dan kita buat sketsa untuk gambar api. Setelah jadi, kita gunting sketsa tersebut. Kemudian, kita potong origami selanjutnya membentuk persegi panjang. Kemudian kita buat sketsa lingkaran.
Setelah itu, kita gunting sketsa tersebut. Dan ini setelah kita potong semuanya. Kemudian kita lem semua bagian menjadi satu. Pertama, mulai dari persegi panjang, kita tempelkan ke lingkaran, dan juga api kita tempelkan ke persegi panjang. Kemudian kita gunakan spidol untuk menulis Jesus is the light of the world. Aktiviti kita sudah jadi. Halo adik-adik Little Disciples, gimana kabar adik-adik semua? Hayo, siapa yang bersemangat nih untuk mendengarkan dan menghafalkan ayat hafalan kita bersama-sama pada hari Minggu sore hari ini? Dan tentunya bersama Koko dong. Nah adik-adik, ngomong-ngomong, ayat hafalan kita pada hari Minggu ini adalah Amsal 1 ayat 8. Oke adik-adik, kita langsung saja mulai ya. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah adik-adik, siapa nih yang di rumah kadang-kadang masih sering ngelawan sama orang tuanya yang gak taat? Nah adik-adik, dari ayat firman Tuhan ini kita diajarkan kalau kita harus taat nih sama orang tua kita. Kita harus tunduk sama otoritas dimanapun kita berada. Karena orang tua kita tahu yang terbaik untuk kita adik-adik. Walaupun kadang-kadang kita nggak suka, tapi mereka tahu yang terbaik. Supaya kita bisa dipersiapkan adik-adik untuk menghadapi segala masalah yang akan datang dalam kehidupan kita adik-adik. So adik-adik, dengarkan baik-baik, direnungkan ya adik-adik setiap ajaran didikan yang disampaikan oleh mama dan papa adik-adik. Oke adik-adik, itulah ayat firman Tuhan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk dihafalkan, direkam, terus dikirim ya adik-adik. See you next time adik-adik, God bless you. Hai Little Disciples, kita ketemu lagi. Hari ini kakak mau ingetin nih untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa untuk absen online dan juga mengerjakan setiap aktivitas yang sudah diberikan para kakak. Oh ya, ada informasi penting lainnya loh, yaitu untuk setiap minggunya adik-adik jangan lupa dan jangan sampai kelewatan nih untuk nonton ibadah Little Disciples jam 5 sore di YouTube New Life Anugerah Kebenaran. Dan juga untuk adik-adik yang telat bisa tonton ulang ya dari awal. Oke adik-adik, happy Sunday and see you next time. Bye-bye.